Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas paparannya dan bagaimana beliau menggambarkan keterkaitan apa yang beliau sampaikan dengan modul tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Hayati Subakat. Sehingga tidak salahlah bila kita mengambil tema seminar hari ini, itu peranan pendidikan, kewirausahaan, dan kepedulian sosial menuju Indonesia maju. Nah, di mana 3 item yang kita sebutkan di dalam tema ini sudah terangkum dengan demikian afiknya ya, ketika Prof. Suryadi berbicara dalam angle pendidikan, kemudian Ibu Nur Hayati dari memaparkan mengenai bagaimana kewirausahaan itu dibangun dari kecil sekali hanya dengan 2 orang pegawainya sampai menjadi besar, dan kemudian bagaimana juga kita mendapati terutama dalam situasi pandemi ini bahwa Wardah tampil luar biasa dengan memberikan kontribusi dalam bentuk CSR yang luar biasa sekali ketika menghadapi paparan saudara kita yang terpapar COVID yang luar biasa saat ini, dan Wardah tampil pada bagian garda terdepan ketika itu. Nah, dan terus saja sampai dengan saat ini kami mengikuti bagaimana Ibu Nur Hayati dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam PT Paragon ini terus menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ibu Nur dan Prof. Suryadi, alhamdulillah ternyata beruntung sekali pada hari ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para peserta kita yang telah menyampaikan pertanyaannya di kolom chat kita, dan untung tadi saya sempat mencatat pertanyaan-pertanyaan ini sehingga agar tidak tertinggal rekan-rekan kita yang telah menyampaikan pertanyaan lebih awal. Nah, pertanyaan ini tergiring memang ke arah Ibu Nur Hayati semua sepertinya, dan namun saya kira kita akan meminta nanti Prof. Suryadi akan menyampaikan juga bagaimana dalam konteks pendidikan. Apalagi pertanyaan ini sebagian besar berasal dari para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dalam forum ini. Nah, pertama yang ingin kami sampaikan, Ibu Nur, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Mas Didi Susanto, mahasiswa, dan juga Bestaria. Pertanyaannya sama, yang diajukan dengan ekspresi yang berbeda. Apakah yang menjadi pemicu Ibu Nur untuk menghadirkan semangat pantang menyerah, terutama ketika dalam peristiwa kebakaran yang dialami oleh Ibu Nur pada saat awal-awal Paragon ini? Apa yang membuat Ibu Nur memiliki pantang menyerah itu? Nah, mungkin itu dulu kali Ibu Nur. Boleh? Ya. Terima kasih Silakan, banyak, Pak Hasan. Jadi apa sih yang menyebabkan kok bisa bangkit kembali gitu ya? Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan, itu adalah kenapa saya bangkit kembali waktu tahun 90 itu. Karena yang saya pikirkan adalah orang lain. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kenapa sih kita merasa terpuruk gitu ya? Karena kita melihat diri kita sendiri gitu. Jadi sehingga kita merasa orang yang paling menderita gitu kan. Tapi kalau kita lihat orang lain adalah lebih besar. Jadi balik lagi, yang menyebabkan saya, jadi waktu itu kalau saya mikirkan diri saya sendiri, sebetulnya waktu itu mendingan saya tutup. Karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup. Itu suami saya dulu Pak Prof. Suryadi bekerja di tempat itu sama dengan bosnya Pak Suryadi, Pak Probo waktu itu di ini. Oh, iya. Jadi sebetulnya di salah satu perusahaannya Pak Probo. Jadi sebetulnya saya kalau tutup sebetulnya nggak ada masalah waktu itu, karena gaji beliau Pak Subakat itu lebih dari cukup. Tapi yang saya pikirkan adalah orang lain. Jadi kalau saya tutup berarti karyawan berarti berhenti walaupun 25 orang, dan yang lebih lagi adalah utang. Kalau saya tutup saya nggak bisa bayar utang. Jadi ini mungkin saya sampaikan banyak sekali orang kadang-kadang tidak tanggung jawab sama utang. Sering sekali saya melihat tuh ada UKM yang tidak susah terus tidak tanggung jawab sama utang gitu ya. Kayaknya ini saya ketipu, ya udah bayar utang gitu. Tapi saya betul-betul waktu itu yang saya pikirkan adalah utang dan karyawan. Jadi dengan niat itu ya itu yang saya merasakan, dan karena niatnya adalah kepedulian terhadap orang lain, ya alhamdulillah dimudahkan sama Allah gitu ya. Jadi saya merasakan ya mungkin ya karena niatnya adalah peduli terhadap orang lain, kok ada bantuan waktu itu. Jadi momennya kok jadi pas gitu ya. Sebetulnya sekarang juga banyak bantuan pemerintah ya.
Jadi kita sebetulnya ya kalau kita memang mengambil momen ini itu bisa kita bangkit kembali gitu. Jadi ya saya lihat momennya waktu itu pas ada pemerintah lagi membantu para UKM, akhirnya makanya saya lihat itu biasanya orang kita minjem 50 juta dikasihnya paling banyak 40 juta. Saya malah minjam 50 juta malah dikasih 150 juta. Jadi kenapa sih waktu itu ya karena bank waktu itu melihat saya langsung mulai lagi dan lagi bangun pabrik. Jadi dia melihat ya kembali lagi kepercayaan ya. Saya juga waktu itu langsung dibantu juga sama supplier. Saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Jadi itu yang menyebabkan saya bangkit kembali. Jadi satu ya ada banyak pertolongan Allah, kemudian juga karena menjaga kepercayaan banyak bantuan dari supplier. Mungkin sudah menjawab. Terima kasih Bu Nur. Ini masih ada Bu Nur sederetan pertanyaan lagi. Nah di sini disampaikan oleh Mas Saiful Halim dan Jeffrey dengan situasi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Pada umumnya kita mendapatkan laporan di mana-mana terjadi keterpurukan ekonomi dan sebagainya. Namun rekan-rekan kita ini melihat bahwa Wardah tetap survive sampai dengan sekarang ini dan bahkan kepedulian sosialnya tetap saja diteruskan sampai dengan saat ini. Nah, ingin ditanyakan oleh Mas Saiful Halim, Mas Jeffrey, Dainuddin, Budi, sama nih pertanyaannya, jurus-jurus gitu apa saja yang Ibu Nur memiliki sehingga perusahaan ini bisa survive sampai dengan sekarang. Dan terkait dengan ini dari Mbak Gabriel menanyakan bagaimana Ibu Nur bisa konsisten menerapkan 5 nilai itu di dalam perusahaan, apa rahasianya? Silakan Ibu Nur. Baik, jadi di dalam pandemi ini ya, jadi saya kok saya merasa itu sesuatu itu kok seperti dah diatur gitu ya. Betulnya waktu kami syukuran 35 tahun syukuran kecil, waktu itu 35 tahun perusahaan itu 28 Februari itu dicanangkan. Memang tiap tahun itu kita punya jargon gitu ya. Kalau tahun lalu kita jargonnya satu hati berinovasi. Nah jargonnya tahun ini adalah paragon bermakna. Jadi kita udah ini paragon bermakna 28 Februari. Tanggal 13 Maret, jadi nggak sampai 2 minggu COVID meningkat di Jakarta, ya waktu itu. Nah itu kenapa kita spontan waktu itu ini memang dalam rangka paragon bermakna gitu ya. Jadi kita udah sepakat semua paragon bermakna, bagaimana paragon ini bermanfaat untuk orang lain. Ini sebetulnya adalah sosialisasi kami ke semua, bawahan sampai semua. Kita udah canangkan paragon bermakna, bagaimana paragon bermakna untuk orang lain. Nah kemudian tanggal 13 COVID meningkat dan alhamdulillah itu yang saya rasakan, kami punya cadangan, cadangan CSR. Jadi sebetulnya dana cadangan ini, jadi kami rutin mengadakan CSR, tapi kami simpan sebagian. Dan kebetulan dana CSR itu masih ada sekitar 40M waktu itu. Nah kemudian anak saya nomor 3 itu adalah dokter, dapat ini dari teman-temannya di rumah sakit, kalau rumah sakit kewalahan sehingga dan kekurangan APD, dan secara otomatis waktu itu ya sudah kita salurkan semua karena permintaannya cukup banyak dari rumah sakit rujukan di Jakarta, permintaannya cukup banyak. Dan kemudian akhirnya kita putuskan mensuplai APD untuk rumah sakit Jakarta, rujukan, kemudian juga ke seluruh Indonesia. Waktu itu sekitar 138 rujukan di seluruh Indonesia. Nah, itu yang kami kerjakan pertama. Dan kemudian bagaimana dengan perusahaan gitu kan. Dan begitu COVID, anak saya dokter kembali lagi, kesehatan karyawan paling utama. Jadi yang kita ini kan adalah, jadi sebelum ada peraturan PSBB, kami sudah melaksanakan PSBB. Jadi bagaimana perusahaan karyawan jaga jarak, bagaimana protokol kesehatan itu dikerjakan, itu langsung protokol kesehatan dikerjakan. Nah, alhamdulillah ya sampai saat ini pabrik kami tidak pernah tutup, masih jalan dengan sempurna gitu kan, tapi dengan berjaga jarak, kemudian mengatur sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pertama kesehatan dulu pertama. Nah kemudian yang kedua tentu kesehatan perusahaan gitu ya. Jadi bagaimana mencari titik optimum antara kesehatan karyawan dan kesehatan perusahaan.
Dan saya merasa di tengah COVID ini banyak rahasia Allah yang saya temukan gitu, banyak ternyata. Dan kenapa kami tetap masih bisa? Jadi terus terang memang Pak Suryadi tadi menyampaikan penjualan memang turun waktu COVID. Orang kan udah nggak mengurangin pakai kosmetik ya, udah pakai masker, lipstiknya juga udah turun masih ya. Kemudian orang nggak keluar. Nah, tetapi ternyata kan dengan banyak webinar ini kan orang tetap pakai kosmetik, ya kan? Nah, kemudian orang tetap pakai skincare. Dan ternyata itu banyak yang kos-kos yang kita bisa hemat. Jadi setelah dilihat, ternyata selama ini banyak pengeluaran yang sebetulnya nggak perlu gitu ya. Ya seperti misalnya pertemuan nasional, biasanya tuh tiap 6 bulan ngadain pertemuan gitu kan, seluruh Indonesia. Ada 500 orang, itu kan nginepnya di hotel, kemudian naik pesawat, itu berapa hari, itu biayanya bisa miliar kan, itu ternyata ya bisa dihemat. Kemudian perjalanan dinas itu juga cukup banyak, nah ternyata ya kita udah tiadakan. Nah sekarang tinggal rapat-rapat, ya udah diadakan virtual. Dan saya merasa sangat efektif. Biasanya saya juga tiap bulan itu datangin daerah untuk memotivasi. Nah sekarang dengan secara virtual ini satu daerah saya bisa kunjungi tiga lokasi gitu. Jadi sangat efektif. Jadi banyak sebetulnya yang kita temukan kita jadi cost efektif gitu. Ya alhamdulillah walaupun penjualan turun, April itu saya juga deg-degan tuh ini gimana ini? Alhamdulillah masih positif, tapi memang udah turun sih keuntungan. Tapi sekarang kita nggak memikirkan keuntungan, yang penting perusahaan sustain. Ya, perusahaan sustain, tapi alhamdulillah kemudian kita juga mulai tahun lalu sebetulnya kita juga sudah mengajarkan toko-toko yang jualan offline itu menuju online. Kita udah latih karena memang digital ini kan memang dalam 2 tahun ini udah mulai banyak ya, e-commerce itu udah mulai marak dalam 2 tahun ini. Dan kami pun juga sudah bikin e-commerce. Dan sekarang tahun ini udah mulai itu COVID langsung transformasi digital dipercepat, diakseleratif. Ya alhamdulillah pertumbuhannya cukup cepat. Jadi walaupun turun, kita turunnya nggak terlalu dalam gitu, karena e-commerce-nya juga cukup bagus pertumbuhannya. Jadi kemudian banyak sekali kita ngadakan juga program reseller gitu kan, kemudian beauty class virtual gitu. Jadi untuk di toko-toko itu, jadi saya melihat itu ternyata dengan COVID ini banyak ide-ide gitu, banyak ide-ide yang ditemukan, oh ya bisa begini gitu. Ya alhamdulillah dengan kecepatan tadi ya, kecepatan inovasi dan gimana kita cepat mengambil melihat pasar gitu ya. Kemudian kita juga mengeluarkan produk hand sanitizer dan segala macam. Ya alhamdulillah mulai Juni itu penjualan sudah mulai agak naik lagi, dan Agustus ini juga udah mulai bagus ya. Tapi memang belum sampai normal, tapi normal sekali. Tapi ya alhamdulillah sih naik terus penjualannya. Jadi kemudian kami tidak minus, alhamdulillah. Seperti itu. Oh tadi yang 5 karakter ya, bagaimana ini kan 5 karakter, dan itu memang kita kan adakan dari sebelumnya itu kan juga nilai perusahaan, value perusahaan itu kita adakan agent of change ya kan. Jadi ada agent of change yang 30, kemudian masing-masing juga ini kan lagi, jadi semua sampai ke bawah gitu. Jadi sampai, dan itu tiap hari diingatkan terus. Nah, sekarang juga protokol kesehatan kita ingatkan terus semua karyawan. Demikian Pak.